wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada rekan-rekan semua, teman-teman seperjuangan ya yang hari ini sedang berjuang untuk merapikan administrasi. Terima kasih sudah hadir hari ini. Insya Allah kita sama-sama belajar dari Pak Anwar. Dan terima kasih juga kepada Pak Anwar yang sudah berkenan hadir sebagai materi hari ini, serta kepala sekolah dan jajarannya yang sudah mendampingi kegiatan hari ini. Sebelum dimulai, saya sampaikan terlebih dahulu tema kegiatan hari ini, upgrading sivitas, yaitu panduan penyusunan administrasi kurikulum dan kedinasan tingkat satuan dasar. Nah, sebelum dimulai, saya akan menyampaikan terlebih dahulu rencana kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Lukman, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat penyampaian materi oleh Pak Anwar, dilanjut diskusi, dan terakhir pembacaan doa serta penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada Ustadz Lukman untuk melantunkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Ustadz Lukman dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak, sungguh jika tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami memanggil malaikat Jabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah yang Maha Agung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Lukman yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini semakin berkah. Yang ngantuk semoga jadi segar ya. Yang lagi bobo jadi duduk. Yang lagi lapar diberikan kenikmatan ya. Agar nanti jadi pahala syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah. Kepada Pak Bagja dan Maghribi SPD dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas, Bu? Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya dan mudah-mudahan kita tetap tentunya dijaga oleh Allah supaya kita terhindar dari sifat-sifat yang tidak Allah sukai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih atas kesempatannya bisa hadir di upgrading ini yang sudah menyempatkan waktu dan tentunya mudah-mudahan kita pada kesempatan hari ini bisa menimba ilmu dari Pak Anwar ya. Apa yang disampaikan sudah tertera di kegiatan ataupun juga di judul kegiatan. Yang pertama yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, ini adalah bulan yang istimewa. Mudah-mudahan keistimewaan ini adalah istimewa kita bisa mencerna ilmu. Nah, apalagi Pak Anwar, Bapak Ibu sekalian, ilmunya sangat luas, banyak ya. Pengalamannya tidak diragukan lagi. Saya tahu percis banyak belajar dari beliau. Bagaimana tata cara, banyak sekali. Bagaimana mempelajari ilmu kedinasan. Bagaimana gestur. Ya Pak Ridwan kemarin alhamdulillah saya praktekkan begitu Pak Ridwan ya saat berada di dinas ya. Karena memang itu juga yang dilakukan Pak Anwar. Kemudian terkait dengan kurikulum dan sebagainya banyak. Oleh sebab itu, mari rendahkan hati kita untuk mendapatkan ilmu hikmah yang banyak. Kemudian yang terakhir yang ingin Bapak sampaikan adalah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasa penting, maka kita juga harus menganggap orang lain penting. Ilmu ini sangat penting, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian tetap berada di Zoom meeting ini sampai dengan selesai. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf Pak Anwar, bila kekurangan kami dalam penyediaan Zoom ini, bila ada hal-hal terkait dengan teknis, mohon dimaafkan. Itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah jika yang tidak ada halangan bisa mengikuti sampai akhir. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke acara inti ya, yaitu penyampaian materi oleh pemateri kita hari ini, Bapak Anwar Sanusi, MPD. Kepada Pak Anwar, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga Allah yang Maha menatap siang ini memberikan keberkahan pada kita semua. Semoga Allah yang Maha mendengar siang ini mengkaruniakan kesehatan, baik kesehatan lahir ataupun kesehatan batin. Apa kabarnya sahabat-sahabat semua? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Azmi, mana Azmi? Ada Azmi? Saya absen dulu. Hadir, Sehat? Alhamdulillah. Azmi.
Asmi teh alumni SMA ya? SMP sih Pak. Oh SMP ya. Subastian Maulana itu siapa? Hadir. Babas. Babas. Pak Bas ya, Pak Babas ya, Pak Subastian. Ya. Kemudian Bu Susan, hadir Bu Susan. Alhamdulillah. Bu Imas, sehat Bu Imas? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Zen, ini gambarnya kuda di Zen. Hadir Sehat Pak. Zen? Alhamdulillah. Pak, sehat. Kursi siapa ya kursi? Bu Kori. Ya, Bu Mina, sehat? Bu Alta? Sehat Pak. Alhamdulillah. Bu Risti, ini udah semua ya disuntik ya? Alhamdulillah. Risti Pak. sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Hamzah? Luar biasa sehat, Pak. Oh, luar biasa. Uhti Dinda. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ustadz Lukman. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Bu Puspa mau udah dari tadi ya. Pak Ridwan sehat, Pak Ridwan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bagja. Ada yang belum disebut ya? Berarti jumlahnya 16 ya. Yang tidak hadir siapa Pak Ridwan? Reja belum ada info, Pak. Oh iya ya. Alhamdulillah teman-teman, mari kita bersyukur ini semua karunia Allah. Kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini. Takdirnya siang ini kita akan berbagi ya, berbagi pengalaman. Kalau dibilang ahli mah bukan ahli ya, karena lebih dahulu aja mengalami begitu. Ketika saya diminta untuk upgrading, judulnya administrasi kedinasan, bingung sebetulnya Pak Ridwan ya. Administrasi kedinasan tinggal kita ke dinas aja, udah selesai. Tapi saya akan coba mengevaluasi, bukan hanya DT saja, semua sekolah yang ada di Darut Tauhid yang memang kita harus sama-sama memahami begitu. Jadi hari ini kita akan coba berbagi, kemudian saya berharap kita lebih banyak diskusi aja yang tidak paham. Karena kalau bicara administrasi di sini ada berapa bagian ya. Satu guru, dua itu tenaga kependidikan. Kalau guru itu pendidik, berarti kan PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu siapa? Yang mendukung berjalannya pendidikan gitu. Nah, diantaranya adalah teman-teman yang di tata usaha. Jadi sebetulnya kalau bicara fungsi dan tugasnya masing-masing, teman-teman, kenapa ada bagian tata usaha itu yang memang harus betul-betul menyiapkan sehingga pelaksanaan PBM ini terlaksana gitu. Jadi karena guru mah di kelas, apalagi SD namanya guru kelas ya. Jadi nggak bisa keluar. Jadi kalau mau makan dianterin makanannya. Pak Ridwan kudu nama gitu tuh. Guru mau nilai dikasih lembarannya gitu. Guru mau apa lagi ya, perlu buku dikasih bukunya gitu. Itu yang disebut dengan tenaga kependidikan. Jadi yang mensupport. Kemudian ada lagi kan lab-nya, perpustakaan. Namun sebelum itu mungkin saya akan sharing dulu. Ini untuk semuanya ya, termasuk di SD itu kan ada guru, kemudian ada selain guru ada juga bagian TU, administrasi. Ya, jadi sekarang kan seluruhnya nih. Kemudian karena tidak ada boarding kan nggak ada musrif. Ada juga apalagi Pak Ridwan. Itu aja ya. Ya. Berarti hanya 2, guru dan tenaga administrasi yang mendukung terhadap guru. Terus termasuk yang tahfidz juga termasuk guru ya. Jadi nanti secara administrasi. Saya akan coba kelihatan? Ada, Pak. Pak kelihatan? Pak Ridwan kelihatan ya? Ya. Kelihatan. Baik.
kita pahami dulu bersama ya posisi kita masing-masing ya. Ini kenapa ya nggak mau? Nah, jadi saya sampai jam berapa nih? 3 ya. Iya Pak Anwar. Nanti kita diskusi ya. Nah, kalau kita merujuk dari undang-undang bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan. Jadi ada tujuan ya, kemudian isi, kemudian bahan pelajaran ya, kemudian juga ada cara yang digunakan, kemudian juga ada pengaturan ya, cara yang digunakan itu sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Jadi teman-teman, kalau berbicara tentang sekolah, apalagi tentang kurikulum, jadi kalau hanya bicara ngajar saja di kelas berarti belum secara keseluruhan. Jadi kurikulum itu seperangkat rencana, kemudian juga dan pengaturan ya mengenai tujuan. Di sini ada tujuannya, kemudian ada isi, kemudian ada bahan. Sehingga kalau kita lihat dari layar, coba perhatikan, kalau tujuan dia nanti akan di-create ataupun diarahkan ke kompetensi. Karena kompetensi itu yang bisa kita ukur. Apa itu kompetensi? Ada yang tahu, Bapak Ibu Guru? Kompetensi apa kompetensi? Bu Adinda, tahu apa itu kompetensi Bu Adinda? Kita sambil cek saja ya. Keahlian yang dimiliki, Pak. Keahlian. Lukman, Ustadz Lukman, suka bicara kan, apa kompetensinya? Kemampuan, Pak. Kemampuan yang dimiliki. Kemampuan, ya. Pernah dengar kompetensi dasar? Lah ya, berarti kompetensi dasar itu apa? Kemampuan dasar. Dasarnya ya. Boleh lebih nggak? Boleh ya, Boleh. berarti boleh lebih. Maka di sini nanti kita akan bahas kalau SD itu nanti di KD-nya bicara ke tema ya, karena dikumpulkan beberapa tema. Kemudian yang kedua isi dan bahan. Nah, isi dan bahan ini adalah materi. Kalau tadi kompetensi itu adalah kemampuan yang akan kita ukur gitu. Kalau materi itu adalah bagaimana konsep-konsep yang harus kita sampaikan sehingga sampainya kompetensi tadi. Nah, kemudian berikutnya ada cara. Berarti teman-teman nih para guru, ini khususnya guru ya, harus paham nih pengertian kurikulum. Jadi yang paham kurikulum itu bukan wakak kurikulum ya, bukan wakak kurikulum saja. Wakak kurikulum hanya bertugas untuk mengelola kurikulumnya. Tapi guru itu harus paham kurikulum. Gitu. Yang keempat adalah pengaturan lebih ke arah penilaian. Jadi ini teman-teman guru, tugas guru itu adalah harus memahami kurikulum. Kurikulum itu apa? Kurikulum itu mulai dari adanya kompetensi, adanya materi, kemudian ada proses, ada juga penilaian. Ini semua tugasnya ada di guru. Nah, berikutnya kalau kita lihat di sini ya, kedudukan ataupun posisinya kurikulum, karena ini baris terdepan tuh guru ya. Semuanya juga sama ya kekuatan, tapi yang paling berhadapan langsung. Coba kita perhatikan posisi yang teman-teman itu ada di PTK ya, pendidik. Jadi kalau ini coba lihat di sini sekolah itu kan ada 8 standar ya. Ada pembiayaan, pengelolaan, SAPRAS begitu. Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kemudian
Kemudian di sini akan pendidik sangat mempengaruhi ke standar isi. Ini isi materi itu standar isi. Kemudian juga sangat mempengaruhi proses. Proses itu akan kita bahas nanti lebih lanjut ya. Dan sebagai kompetensi lulus. Jadi dari semua gambar berikut, ya, maka posisi guru di sini dikasih warna merah ya, pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, teman-teman, artinya teman-teman sebagai guru bukan memposisikan guru saja, harus tahu isi materi, harus tahu proses, harus tahu juga kompetensi lulus, apalagi penilaian. Sehingga inilah yang memposisikannya kurikulum. Jadi, teman-teman yang harus dipahami, di sini ada standar isi harus sedua proses penilaian kompetensi lulus. Inilah kurikulum ya, kurikulum yang sedang yang saat ini di Darut Tauhid sedang kita susun ya. Itu tentang posisinya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kerangka logisnya ya. Yang pertama adalah saya ingin menguatkan di SKL. Ya, teman-teman perhatikan SKL ini dia akan diuraikan nanti di KD, kemudian juga KI, kemudian nanti bagaimana mengukurnya. Mengukur itu nanti dalam proses pembelajaran, kemudian ada silabus, ada buku, ada RPP. Ini yang harus kita lakukan ya nanti. Nah, apa yang akan dicapai kurikulum? Ini yang baru ya, yang terbaru nih. Yang dicapai oleh kurikulum adalah bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah. Kalau dalam bahasa kedinasan mah namanya karakter Pancasila. Kalau kita karakter baku ya, sebetulnya lebih lengkap. Dengan karakter baku itu ikhlas, jujur, tawadu, kemudian apalagi? Berani, disiplin, tangguh. Itu harusnya kalau itu sudah kuat akan melebihi ini gitu. Tapi tidak apa-apa kalau kita lembaga formal, maka karakter juga harus kita uraikan nih. Karakter Pancasila itu banyak ya. Nggak tahu saya dulu Pak Ridwan ngalamin nggak pelatihan P4 ya. Pancasila itu ada 5. 1 ketuhanan. Nah, 1 di ketuhanan itu ada lagi diuraikan poin-poinnya. Itu dulu ya waktu zaman saya yang atau Pak Bagja ya ngalamin nggak ya? Kalau mau kuliah itu harus namanya apa Pak Bagja dulu teh? P4. Kalau P4 ada Pancasila P4. ya. Kita dilatih. Nah, sekarang ternyata diambil lagi namanya jadi karakter Pancasila. Nanti dipelajari ya bagaimana yang berkarakter Pancasila. Sebetulnya ya kalau pemahaman saya memang landasan kita negara Pancasila. Jadi di sini karakternya Pancasila. Tapi kita ada tambahannya. Ya, kita ada tambahannya karena kita pesantren dan kita sudah dikembangkan karakter baku. Bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah. Ini yang akan dicapai. Ini nanti dicapainya lewat ini ya, diujinya lewat AKM. Jadi nanti asesmen apa AKM teh? Asesmen. Ada yang tahu? Bu Puspa apa Bu Puspa? Kompetensi. Udah mendapat penjelasan AKM belum? Asesmen. Ya, kita saat ini Pak Anwar yang termasuk yang belum mengisi data verbatik data Kemendikbud terkait dengan asesmen nasional begitu kan. Ya, belum ya berarti. Ya, tapi sekarang udah kelas 4 kan ya Pak Bagja ya? Ya, harus kelas sudah 4 mengisi. tuh harusnya sudah HKM tuh nanti. Ya. Kelas 4. Tahun depan Ya, mudah-mudahan. Kemudian nanti yang akan diuji juga bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks. Ini tentu kompetensinya.
ya. Kalau bahasa lainnya MAHOTS ya, High Order Thinking Skill. Jadi nanti diharapkan kompetensi ini akan diuji di kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang akan dicapai juga bagaimana menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk kegiatan kehidupan sehari-hari. Di sini literasi, kemudian fungsional, informasional, etika. Jadi teman-teman nanti akan di satu, kalau dulu itu kan akreditasi ya, ujian nasional. Nah, kalau sekarang akreditasinya akan berubah, tidak pakai administrasi saja, tapi akan disurvei. Jadi nanti ada yang disebut namanya survei karakter. Jadi kalau survei karakter mah tidak bisa dibuat-buat. Nah, makanya ini harus disiapkan nih oleh kita semua, bagaimana kita melaksanakan program karakter. Karena nanti kalau mungkin Pak Bagja ya mengajukan akreditasi, kemungkinan nanti bentuk yang terbaru adalah akan diwawancara orang tua, kemudian akan diwawancara juga siswa, akan diwawancara juga pengelola sekolah, dan termasuk guru. Jadi nanti sifatnya begitu. Kalau dulu kan misalnya akreditasi itu 180 pertanyaan, ya. Misalnya ditanya begini, apakah di sekolah ini melaksanakan program karakter gitu? Jawabannya iya. Ya. Kalau iya, misalnya jawabannya buktinya mana? Dilihat program karakter dan sebagainya. Hanya itu kalau dulu. Ya. Kemudian apakah di sini sudah melaksanakan misalnya ya pembelajarannya membuat RPP gitu ya semua. Kalau dulu kan tinggal ambil aja satu contoh RPP-nya. Apakah guru melakukan penilaian? Ambil buktinya mana? Lihat di RPP. Di RPP ada gitu. Nanti lihat hasilnya. Kalau sekarang langsung diwawancara gitu. Diwawancaranya tadi terkait dengan survei karakter, kemudian literasi, ini yang penting ya. Tapi ada juga anak dites ya, siswa juga dites, tapi ditesnya kemampuan literasinya, literasi numerik itu matematik sama juga bahasa gitu. Jadi tetap akademiknya ada, tapi karakter akan juga mempengaruhi di AKM begitu. Nah, teman-teman, bagi teman guru nih dalam kegiatan pokok guru, kadang-kadang guru suka lupa ya, makanya di bahasan sekarang kan administrasi ya. Guru itu tugas pokoknya satu, merencanakan pembelajaran. Hati-hati ya teman-teman, ini teman-teman teh dikasih tugasnya merencanakan pembelajaran. Ya, kalau guru, kalau BK merencanakan pembimbingan gitu. Atau ada guru TIK. Dulu mah guru komputer ya. Kalau guru komputer sekarang berubah bukan jadi mapel TIK, tapi sama dengan BK, dia mendampingi, membimbing. Makanya nanti kalau pembimbingan itu berlaku untuk BK, kemudian guru komputer. Nah, apakah merencanakan pembelajaran? Ini tugas pokok ya guru nih. Mana buktinya? Membuat RPP. Jadi bagi guru yang tidak membuat RPP, berarti tidak melakukan tugas pokok. Walaupun RPP dianggapnya administrasi, gitu kan. Jadi teman-teman, jadi administrasi itu harus ya, harus tetap dilaksanakan gitu. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Nah, ini yang sekarang dipahami guru. Oh, saya mau udah ngajar, saya mau udah kelas gitu ya. Tapi mana RPP-nya? Saya udah ngajar, pokoknya pakai buku dan sebagainya. Jadi sebetulnya harusnya merencanakan dulu. Nanti saya akan coba minta ya ke teman-teman, saya melihat RPP nanti. Kemudian yang berikutnya menilai. Jadi tugas pokok guru itu satu, merencanakan, dua, melaksanakan pembelajaran, yang ketiga menilai hasil pembelajaran, ya, menilai hasil pembelajaran. Atau kalau guru BK pembimbingan, atau guru TIK itu pembimbingan, menilai. Nah, berikutnya membimbing dan melatih. Ini melanjutkan ya, karena guru itu ada juga tugas tambahannya nanti ya. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok.
Jadi teman-teman, selain ada tugas pokoknya khusus untuk mengajar tadi, merencanakan, melaksanakan, menilai, juga guru itu mempunyai tugas pokok lain, membimbing dan melaksanakan tugas tambahan. Ya. Nah, bagaimana yang dilakukan guru dalam pemenuhan bebannya? Satu, ada yang disebut intrakurikuler, ada juga kokurikuler, ada juga ekstrakurikuler. Nah, apa itu intrakurikuler? Intrakurikuler itu pembelajaran yang sudah terjadwal, ya. Kalau kokurikuler itu penguatan dari sudah pembelajaran yang sudah terjadwal. Kalau ekstrakurikuler, ya itu ekstra itu di luar, ya, seperti yang sudah teman-teman lakukan. Ada pramuka, apalagi ya, ada komunitas apa gitu. Nah, ini dibimbing oleh guru ya. Ini dibimbingnya oleh guru. Jadi guru itu harus melakukan ini. Nah, itu. Kemudian kalau merencanakan, teman-teman pernah nggak mengkaji kurikulum atau silabus? Ini dari teman-teman. Mengkaji ataupun misalnya apa ya, di awal kita melakukan pengkajian tentang KD. Atau promes dulu deh, prota. Ada yang sudah buat prota? Siapa? Teman-teman guru ada yang tahu prota apa itu, Bu Puspa, prota? Program tahunan, program semester, promes, prota, kan Panwar ya. Dulu mah pernah bikin zaman SMK dan SMP. Sekarang itu harus dibuat dulu prota. Jadi prota itu di awal nanti kita buat prota ya. Nanti yang kalau belum kita lakukan, seperti apa sih prota? Saya akan tunjukkan ya. Program tahunan ya. Ini nanti disimpannya ada di siapa? Program semester. Sebentar, saya akan sharing. Mana ya? Promes. Bu Puspa. Bu Puspa. Bu Puspa, kalau yang ngajar siapa aja di sini? Yang ngajar ke kelas kan ya? Bu Puspa kalau ngajar di temanya ada jamnya nggak? Berapa pelajaran? Ada, Pak. Gimana cara nentuin jamnya? Kalau jam itu kan tergantung tingkatan ya. Kalau kelas rendah itu 30, kalau normal gitu, offline tuh 30 menit 1 jamnya. Kalau kita idealnya itu sepekan itu nyampe 20 jam. Karena kan kita mah dibagi 2 dengan Wadin. Gitu. 30 jam. Tema tertentu berapa jam? Misalnya satu tema. Menit. Gimana nentuinnya? Satu tema berapa jam? Gimana cara nentuin? Setiap pertemuan. Jadi satu pertemuannya itu 1 sampai 2 pertemuan. 2 jam. 2 jam. 1 jamnya 30 menit. Jadi satu tema 2 jam. Terus tema berikutnya berapa jam? Tema lagi yang lain ya. Jadi sehari itu berapa tema kalau ngajar? 1 hari. Kalau tema itu kan 1 bulan itu 1 tema. Jadi kalau misalkan dihitung tuh idealnya 1 pekan itu 1 subtema. Cuma kadang kita kan suka ditarik Pak Anwar. Jadi seminggu itu bisa 2 tema, bisa 2 subtema atau 1 subtema lebih gitu. Yang penting kita bisa 1 bulan itu selesai 1 tema gitu. Jadi ada berapa KD? Tergantung juga, beda-beda. Ada yang 1 pelajar, kan kalau tematik dipecah lagi ya, PKN. Kalau di kelas rendah masih PKN, matematika sama Indonesia.
kadang satu tema itu cuma 2 KD, kadang cuma 1 KD, tapi untuk di PKN dan SBDP itu satu temanya suka semua gitu. Jadi Ya, dari baik. tema 1 sampai tema 8 itu sama. Ya, jadi berarti ini secara administrasi harus dibuat nih. Karena jangan dibalik. Jangan dibalik, misalnya tentuin dulu karena akan terukur nanti sampai jamnya. Mungkin ini ya namanya prota dulu. Administrasi yang harus dilakukan guru yang pertama prota. Prota itu apa? Program tahunan. Nah, 1 tahun itu 2 semester. Ini saya maaf belum punya contoh yang SD, ini contohnya yang SMA ya. Tapi dah sama untuk pembagian lah ya. Ini misalnya dalam minggu, jumlah minggu, Juli itu 5 minggu. Nah, kalau Juli 5 minggu sebetulnya efektifnya berapa minggu Juli? Biasanya kita masuk minggu kedua ya, jadi hanya 2 gitu. Kalau Agustus full, kalau September nih, kita September itu misalnya ada UTS. Berarti kalau sudah ada UTS, walaupun semester itu 4 minggu, maka dia minggu efektifnya ada 2 minggu. Nih, kenapa 2 minggu? Karena yang di SMA itu 2 minggu dipakai UTS atau PTS. Seminggunya dipakai akademik, seminggunya dipakai dipakai tahfidz ya, ujian tahfidz. Ini sama, nanti teman-teman ngitungnya dari sini. Kemudian sama juga Oktober, apalagi Desember. Desember itu biasanya hanya 1 minggu, setelah itu kan ujian akhir atau PAS ya, maka efektifnya harus 1 minggu. Nah, di sini aslinya minggu yang efektif itu minggu yang bisa belajar ke kelas. Jadi kalau saat PTS, PAS itu tidak disebut efektif di sini. Karena ini untuk guru ya, ini bukan untuk sekolah nih. Yang disebut minggu efektif di sini, minggu di mana guru itu masuk ke kelas. Nah, paham teman-teman? Jadi, kalau sekarang supaya kita merencanakannya dengan baik, maka menentukan dulu minggu efektif. Sehingga dari 26 minggu yang ada selama 6 bulan, aslinya yang efektifnya 17. Kemana yang lainnya? 2 minggu dipakai PTS, yang 3 minggu juga ada PTS. Mungkin dikumpul-kumpul ada liburnya ya. Kalau dulu ya suka ada misalnya kegiatan keluar gitu, atau misalnya kegiatan yang memang mengganggu kelas ya, mengganggu sekolah, itu dihitung tidak efektif. Nah, dari sini dulu teman-teman, dari ini, maka dari sini keluarlah minggu efektif. Nah, dari minggu efektif ini kita distribusikan nih. Jadi, dalam minggu efektif itu jumlah minggu efektif semester 1 17, semester 2 17 ya. Ini kebetulan ya takdirnya sama, tapi tidak harus sama. Ini dari perhitungan. Nah, dari sinilah maka keluarlah kita bisa mengukur nanti bagaimana efektifnya. Misalnya gini, tadi tema itu 1 minggu berapa jam? 2 jam ya? Bu 1 Puspa ya minggu. yang melaksanakan ini ya, Bu Puspa ya? 1 hari Bapak 1 hari itu 2 sampai 4 maksimal 4 jam. 4 jam yang 1 jamnya 30 menit. Ya, kalau 30 menitnya tidak apa-apa. Ini yang berarti satu tema berapa KD? Satu tema KD-nya banyak ya. Kalau SD mah. Banyak ya. Berarti kalau gitu harus diukur dulu. Jadi ini memang harus diukur di 1 minggu itu kita butuhnya berapa jam. Biasanya satu minggu berapa jam? Kalau misalkan yang walas mah, kalau jadwal ideal itu 20. 20 tematiknya 1 minggu. Aja. Jadi sehari berapa jam berarti? 4? Iya. 4 jam kali 5 ya? Ada yang 2, ada yang 4. Ada yang 4. Nah, ini harus benar-benar direncanakan nanti. Kalau misalnya 1 minggu 20, di semester pertama berapa, sehingga nanti jatuhnya tema itu tidak ketinggalan. Nanti kita hitung lah ya. Nanti kita hitung
Jangan sampai nanti kita ketika akhir dari semester keteteran gitu. Ini belum selesai nih materi, tema ini belum beres nih, kebanyakan KD. Makanya KD itu nanti lebih baiknya diukur dulu. Misalnya KD itu nanti kan digabungan ya, satu tema tuh beberapa KD. Nah, nanti dipisah dari KD itu yang setahun kita kasih jadi dua, dibagi dua karena semester 1, semester 2. Semester 2 itu temanya apa ya, sehingga nanti muncul seperti mana ya, program semester. Saya cek dulu Prota. Nah, ini salah satu contoh. Ini kelas berapa? Kelas 1 ya. Misalnya kelas 1 temanya diriku. Ada nggak Bu Puspa? Apa ambil tema apa misalnya? Subtema ada kan ya? Subtema ada. Iya. Nah, dari pembagian tadi yang efektif baru masuk ke sini. Kalau sekarang alokasi waktu dari mana nih nentuinnya? Misalnya gini, temanya diriku, kemudian aku dan teman baru ini berapa jam gitu, gimana caranya? Kalau sekarang ditulis aja ya. Iya, langsung. Langsung kita ketik itu 2 gitu, ini 1 gitu. Ya, begitu ya. Oh, enggak. Kalau sebelumnya mah ini dulu Pak, ngitung dulu apa jam, lihat di jadwal pelajaran. Nah, Ya. nanti dimasukkanlah ke sini. Ya, jadwal pelajaran itu udah terukur belum efektifnya? Jadi bahwa Karena di itu bulan, patokannya dari, ya, iya paham, Pak. paham. Jadi nanti itu diukur dari seminggu jam pelajaran seperti itu ya. Tapi yang jelas gini, merencanakan Iya. tuh harus betul-betul. Jadi teman-teman ini termasuk merencanakan ya, selain RPP. Kemudian nanti dari alokasi ini, nanti ini mungkin kita coba ya, akan diukur. Kemudian dari sini keluarlah program semester. Nah, kalau program semester mungkin teman-teman sudah biasa dari sini. Nah, program semester inilah yang harus kita lakukan. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa sudah ada jam membuat RPP gitu. Kalau sudah ini baru membuat RPP. Coba saya minta RPP dari SD bisa ditunjukkan nggak? Siapa yang mau ini? Bu, Yang ada mau laptop nggak? RPP? Siapa? Siapa? Bu Kori kan datang RPP tuh udah ada ya sebagian di Bu Kori. Yang akreditasi itu. Boleh ditunjukkan? Boleh oleh guru atau siapa? Yang sekarang yang lagi on laptopnya siapa? Saya ingin lihat RPP yang integrasi 1 aja. Jadi bisa dilihat. Bu Dinda on nggak, Bu? Bu Dinda? Atau Bu Olta? Nanti setelah guru administrasi TU ya, Pak Ridwan. Jadi karena 2 Siap, berbeda satu-satu. Mangga Bu Puspa, nggak apa-apa yang Bu Puspa juga bisa di-share. Screen share, apa? Share screen. Screen. Maaf. Oh iya, yang laptop on siapa, Budin? Atau Bu Olta, Bu Ajil? Bisa di-share screen. Nah, ya nggak apa-apa lah kalau gitu kita waktu nih karena waktu. Jadi kalau sudah tadi ya, pertama Prota dulu ya. Dari Prota itu coba hitung yang efektif. Sekali lagi efektifnya menurut guru ya, karena ulangan nggak disebut efektif. Ini sehingga kita keluarkan jamnya, jangan dihitung jam. Jadi nanti jumlah total jam dibagi dengan minggu efektif. Keluarlah nanti sebetulnya hitungan aslinya gini, jumlah minggu efektif itu akan dibagi KD. Misalnya ada berapa KD? Tadi kan 17 tuh minggu efektif. Berarti 6 bulan. Nah, sekarang total ada berapa KD yang harus disampaikan oleh tema itu? Atau berapa tema boleh. Nanti baru dibagi. Sehingga dari situlah kita tahu bahwa perencanaan dalam seminggu ini kita akan keluar tema itu harus beres di minggu keberapa.
Dari situ keluarlah program semester. Di program semester akan keluar, gitu ya. Itu paling kalau untuk administrasi guru. Hanya saya kalau sekarang guru ketika ngajar, ketika ngajar nih ke kelas, beres ngajar, ada administrasi lain nggak diisi? Suka ngisi apa selain ngajar? Paling Gimana? penilaian yang ini Pak, kan ada yang karakter baku, sikap, sama yang nilai hariannya. Itu ya. Nah selain itu apa lagi? Apakah capaian tema ditulis nggak dalam agenda harian di kelas? Kalau nanti offline, kalau kemarin offline ada nggak agenda harian di kelas? Ada. Kalau Nah, offline itu. mah ada bukunya. Ya, itu nanti juga harus ada agenda harian di kelas, harian-harian yang harus dilakukan ya oleh guru apa saja, sehingga nanti para guru itu begitu masuk hari kedua atau hari berikutnya tidak nanya ya materinya sampai di mana, tapi dia punya buku hariannya begitu. Nah, sekarang kalau sudah prota, teman-teman, kalau untuk menentukan prota itu yang harus tahu pertama kali adalah jumlah KD ya. Ataupun kalau SD nanti KD dikelola ke tema. Yang kedua juga harus mengidentifikasi juga kedalaman dari KD-nya ataupun temanya. Yang ketiga harus melakukan pemetaan. Ya, baru setelah itu menentukan alokasi waktu. Jadi, kenapa sih kita butuh pendalaman, mengetahui pendalaman materi? Karena bisa jadi kalau materinya terlalu dalam ini kita spare waktunya diperbanyak gitu, alokasi waktunya. Sehingga nanti teman-teman kalau materi ini mah cukup disampaikan sekian, kalau materi B mah ini akan lebih lama karena kedalamannya berbeda gitu. Nah, ini juga harus disetting dari awal. Dan itu dibuat ya, secara administrasi dibuat. Jadi yang dibuat itu bukan RPP saja, tapi apa tadi yang dibuat? Program tahunan, terus program semester, terus apa lagi yang dibuat? KKM, tahu KKM? Silabus, Ya, KM. ya, silabus. Kenapa? Kalau KKM itu sangat menentukan, ya. KKM juga harus. Nah, teman-teman nanti KKM itu saya sudah diskusi juga ya dengan beberapa sekolah. Sekarang kalau sekolah itu KKM itu daya tawar guru. Jadi guru kita beri apa ya? Berikan tawaran lah gitu. Jangan sampai KKM itu kecil, apalagi sekolah-sekolah plus ya. Misalnya gini, KKM itu 75 dari dinas 75 ya, dari pemerintah itu minimal 75. Siap nggak kalau KKM-nya 80? Ini para guru. Halo? KKM-nya. Siapa yang ngajar aja di sini? Yang ngajar ke kelas siapa selain Bu Puspa? Ada di sini yang ngajar sebagai guru kelas, Bu Puspa, siapa lagi? Susan. Bu Susan, mana Susan? Ada? Bu ada Pak. Mina. Bu Olta ya? Olta. Bu Olta juga. Bu Olta KKM-nya berapa Bu Olta? Bu Susan KKM-nya berapa Bu Susan? 70 Pak. 70. Kalau Bu Olta, ini Bu Susan kelas berapa? Kelas 1, 75 ya Bu Alta ya? Bu Olta berapa? Siapa lagi? Yang ngajar kelas 1 siapa? Bu Olta Ada sama Dimas. Susan. Walasna, guru kelasnya. Bu Susan ya? Iya, saya sama Bu Alta. Bu Olta. Terus kalau kelas 2? Kelas 2 siapa? Sama Dinda. Sama Bu Dinda. Bu Dinda. Mana Bu Dinda? Bu Dinda? Keluar masuk tadi katanya. Keluar masuk ya? Nah, Sama siapa? Sama Puspa. Kalau KKM-nya berapa kelas 2? 70. 70, Pak. 70. Berani nggak nanti 80? Kayaknya harus dicoba dulu ke 75. Coba Karena dulu ke transisi. 75 ya.
Kalau langsung ke 80, tapi kalau rata-rata sih Pak memang nilainya tuh 85 kalau dari keseluruhan gitu. Rata-ratanya Ya. suka 85, 90. Jadi kalau ke 80 agak berat juga, kalau 75 dicoba dulu gitu. Jadi rata-rata 80. Nah, sekarang untuk menentukan 75, apa yang harus dilihat? Pertama, ya nanti naikin 75 lah ya, jangan 70 terlalu kecil. Apalagi sekolah DT plus ya, full gitu, full day. Ini harus. Nah, nanti yang guru yang ngasih nilai 80, 85 nggak apa-apa, tapi KKM itu tantangan bagi guru. Karena guru itu harus diberi tantangan, teman-teman guru harus punya target gitu. Bahwa ini KKM tuh bukan hanya sekedar, saya mah KKM 6 aja lah atau 70, kenapa? Ya, karena anak-anaknya juga. Nah, itu kan harus dilihat dulu. Ada 3 poin ya untuk menentukan KKM. Yang pertama apa? Pertama adalah intake siswa, jadi kemampuan siswa. Nah, teman-teman kelas 1, kelas 2, coba dicek, lihat kemampuan siswa. Dari mana lihat kemampuan siswa? Bisa dari hasil tes awal masuk. Atau yang kedua, kemampuannya dari raport, dari ulangan harian, bisa dilihat. Jadi satu kemampuan siswa. Yang kedua ditentukan dari mana? Ya, kompleksitas. Artinya bagaimana Yang kedua itu yang kemampuan guru. ya, gimana? Ada yang lain? Nomor 1 apa tadi? Kemampuan siswa ya, namanya intake siswa. Itu menentukan KKM. Jadi kalau ingin KKM-nya 80, cek dulu siswanya. Kita harus tahu kemampuannya. Ya, tapi rata-rata diuji bisa dari ulangannya dia sudah terlihat. Jadi KKM setiap tahun tuh harus naik harusnya. Yang kedua adalah kompleksitas. Kompleksitas itu tingkat kerumitan mata pelajaran ataupun tema. Jadi kalau sekarang ngajarnya temanya tidak terlalu rumit, itu kita kasih angka nilainya besar. Ya. Artinya ini mudah nih materinya gitu. Satu apa Bu Puspa? Intake siswa ya. Intake siswa itu kemampuan siswa berdasarkan hasil tes. Yang kedua adalah tadi yang kedua setelah yang ke-1 ya. Apa tadi yang kedua? Kompleksitas. Kompleksitas. Ya, sulit dan tidak sulitnya materi ya. Kemudian yang ketiga apa? Bu Mina apa Bu Mina? Daya dukung. Daya dukung. Daya dukung ini udah siap belum? Udah siap belum? Bagus belum daya dukung? Lahan di Eko udah luas buat lari-lari ya. Terus apa lagi? Buat kelas Buku mah udah ada. kelas sudah ada, buku sudah ada, sudah. Guru mau apa dibeliin ya kan? Ya. Guru belum punya apa ya? Sekarang guru disiapin tuh. Oh, saya putus-putus dikasih pulsa. Terus apa lagi? Oleh sekolah perlengkapan dilengkapi. Walaupun belum sempurna, tapi daya dukung udah tinggi belum? Kalau daya dukung sudah mulai lengkap, harusnya tinggi. Jadi jangan kalah teman-teman, yang KKM-nya 70 itu sekolahnya yang gurunya sendiri ya. Kemudian siswanya aja yang masuk siapa saja gitu, tidak dites dulu. Kemudian juga sekolah juga hanya kelas aja punyanya ya, daya dukungnya gitu. Dari sekolah kalau mau belanja alat buat belajar nggak ada uang gitu kan. Sekolahnya juga gratis, itu bisa jadi. Tapi ini kan sekolah kita ya saya lihat dan saya tahu juga gitu ya di program RKJM-nya bagaimana programnya begitu bagus, kemudian anggaran juga tinggi tuh, itu daya dukung udah tinggi. Harusnya udah berani di angka 75 atau di angka 78 lah ya, naik sampai 80. Gitu ya teman-teman untuk guru. Jadi silahkan. Nah, itu administrasi sekolah, jadi ada berapa poin sebetulnya. Satu, yang pertama harus dilakukan apa? Analisa KD. Nah, udah dianalisa belum KD? Atau pemetaan, sehingga menjadi tema. Yang kedua, tadi dibuatkan program tahunan. Yang ketiga, dibuatkan program semester. Terus apa lagi? Keempat, silabus.
Terus kelima apa? KKM. PP. E, Keenam KM. KKM. M, Ketujuh apa? Ayo, program remedial. Ada nggak program remedial? Ataupun Ada remedial program yang pengayaan. untuk penguatan, ya, pengukuran, Pengayaan. pengayaan. Jadi remedial itu bagi yang kurang. Tapi remedialnya macam-macam. Ya, bisa dikasih pelajaran dulu dites lagi, bisa dikasih tugas atau langsung dites, itu terserah bagaimana dia kurangnya di mana. Pengayaan itu bagi guru siswa yang sudah pintar, sudah bagus. Jadi teman-teman harus pisahkan. Kalau siswa sudah kemampuan tinggi, kita berikan kelebihannya. Jadi kalau di yang sedang hanya 2 tambah 2, 2 tambah 3, coba yang pengayaan mah sudah mulai angkanya besar gitu, sudah mulai ditingkatkan. Nah, jadi ada berapa poin? Satu, ada 7 poin ya. Tadi satu analisa KD, yang kedua program tahunan, program semester, KKM ya, data KKM harus ada. Terus apa lagi? Apalagi? Silabus. RPP, silabus, program RPP. pengayaan, program Remedial. remedial, itu harus dibuat ya. Sehingga teman-teman secara administrasi. Terus ini semua fungsinya untuk kita semua ya. Itu yang guru ya, nanti kita diskusi lah. Sekarang khusus untuk tata usaha ya. Pak Ridwan siapa aja nih? Pak Ridwan dengan siapa? Ada Pak Hamzah, ada Bu Lestari, ada Bu Kristi, Pak. Ya, Pak Ridwan kesulitannya apa? Nih kalau tata usaha saya diskusi aja. Apa sih pengertian tata usaha teh? Ya, kalau yang saya pahami dari Bapak tadi mah, jadi tata usaha itu sebagai daya dukung untuk terlaksananya KBM gitu, Pak. Baik dari segi materi ataupun non materi. Ya. Terus apa lagi? Bentar ya, ini baterainya. Kemudian menyiapkan segala administrasi, Pak. Ya, coba ini lihat dibaca ya. Bahwa tenaga tata usaha itu memiliki peran pokok. Yang pertama melayani. Ya, kemudian yang kedua menyediakan. Yang ketiga membantu kelancaran, ya. Ini yang tugas utamanya. Bisa kita lihat ya. Nah, kemudian di sini tugas-tugas ini saya belum sempat di PPT-kan ya. Ini saya hanya dalam bentuk Word-nya. Kemudian secara keseluruhan nanti di sini ada pembagian tugas ya. Jadi ada juga di sini tugas administrasinya menulis, membaca, menyalin, menghitung, memeriksa. Kadang-kadang kan sekarang di TU itu hanya apa? Hanya membaca aja ya. Pernah memilah enggak? Menyalin, menghitung, artinya gini, kalau misalnya setiap bulan nih, ada kan data siswa, jumlah siswa berapa? 50. Bulan besok kan harus disalin lagi tuh. Bisa jadi ada yang keluar, apalagi di tiap semester gitu. Sehingga nanti teman-teman bisa kemarin lah Pak Ridwan ya yang disampaikan oleh pengawas gitu. Jadi untuk mengetahui sekolah ini apa saja sudah ditempel di situ, menyalin jumlahnya dan sebagainya. Nah, kemudian ternyata ya program tata usaha itu juga harus buat program Pak Ridwan. Jadi tata usaha juga harus menyusun program. Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan penyusunan administrasi. Nah, sekarang saya cek apa aja yang ada di TU coba. Sekarang satu kepala TU. Ya. Kemudian yang kedua Kasir. bendahara ya, yang fungsinya bendahara ya. Bendahara ya, bendahara. Nah, terus yang ketiga Sarana. Sarana di bawah TU ya. Iya, Pak. Terus keempat Humas. Humas. Perpustakaan nggak ada. Staf perpustakaan di bawah mana? Belum, Pak.
Kan nanti mah akan ada ya perpustakaan Belum teh gabung. ada, tetapi nanti tetap di bawah TU Pak Anwar perpustakaan. Ya, di bawah TU ya. Ini sebetulnya kalau bicara kedinasan ya, ini sangat banyak ya, bisa dibaca sih Pak Ridwan sebetulnya. Cuman saya ingin gini aja, secara keseluruhan bahwa tugas dari tata usaha itu sebetulnya administrasinya guru gitu. Jadi Pak Ridwan tidak dibedakan ya antara gini misalnya di secara struktural ada waka kurikulum. Nah, waka kurikulum itu akan di backup oleh staf administrasi kurikulum. Nah, staf administrasi kurikulum itu ada di mana? Ada di bawahnya TU. Ya. Jadi memang di kita nih sekarang di Darut Tauhid memang sepertinya sedang kita perbaiki juga. Di bawah kurikulum itu ada staf kurikulum. Itu staf kurikulum tidak apa-apa, emang membantu dari waka kurikulum. Nanti kan mau ada waka kesiswaan ya. Mana di sini Bu Imas, siap tidak Bu Imas? Waka kesiswaan. Siapa jadinya? Sedang diajukan ya. Nah, itu boleh dibantu stafnya. Nah, nanti di antar staf itu di TU-nya ada admin kesiswaan dan kurikulum, Pak. Untuk apa fungsinya? Fungsinya ketika sekarang nilai rapot, semester sekarang nih nilai rapot keluar, itu kan pasti dikawalnya oleh kurikulum. Ya, ulangannya dikawal oleh kurikulum. Tapi arsipnya akan ada di mana, Pak Ridwan? Ada di TU kan? Iya. Nah, itu disimpannya di administrasi kesiswaan kursis namanya. Pakai digit